Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Kiki Agustin, yang kedua ada Puji Lestari, yang ketiga Nurul Azhara, yang terakhir yaitu ada Muhammad Rezi Adam. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang overthinking about the future to come. Nah, apa sih overthinking itu? Nah, mari kita simak secara singkat. Nah, overthinking ini adalah sebuah tindakan dalam memikirkan masalah, sementara pembacaan masalah melibatkan mencari solusi secara berlebihan. Jadi, overthinking ini bisa kita definisikan dengan sering ditujukan pada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Jadi kita tuh terlalu banyak berpikir secara berlebihan. Contohnya nih, misalnya kita besok ada mau ngadain acara nih. Nah, kita sebagai pemantik atau kita sebagai pemateri gitu, kita berpikir dulu, maksudnya kayak berpikir besok ini saya bakal bisa nggak ya menjelaskan secara rinci, bisa nggak ya saya memahamkan untuk orang lain gitu. Terus terkadang juga overthinking bisa juga sama overthinking sama yang lain. Misalnya, loh kok teman saya bisa public speaking ya, saya kok nggak bisa gitu, saya overthinking nih, kayak gitu. Biasanya uh, biasanya kita itu terkadang tidak mau memikirkan akan hal tersebut, akan kita mau overthinking, tapi keadaanlah yang membuat kita untuk secara berpikir terus menerus gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pemecahan permasalahan dari overthinking about the future to come. Nah, selanjutnya apa aja sih yang perlu kita bahas dari overthinking itu? Nah, dari overthinking itu kita harus memecahkan. Yang pertama nih, tidak memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan. Semisal nih, sebenarnya kalian tuh memiliki potensi yang lebih gitu dalam diri kalian gitu kan, tapi kalian tuh kayak aduh aku tuh kurang gitu kan, aku tuh nggak bisa ini nggak bisa itu sudah termasuk dalam overthinking. Karena seharusnya kita tuh jadi orang tuh harus aku punya nih, aku bisa nih buat kemampuan gitu kan. Nah, itu yang perlu kita bahas, karena mengapa sih kita harus memecahkan gimana biar kita percaya diri dengan kemampuan kita dan kita bisa untuk lebih baik dan tidak memikirkan hal yang tidak penting. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas permasalahan yang perlu dipecahkan, yaitu berhenti di satu titik saja. Semisal, kita sudah nyaman dengan zona nyaman kita. Nah, kita tuh hanya stuck di situ. Kita tidak mau beranjak dari zona nyaman kita. Makanya kita tidak punya pengalaman yang lebih, tidak punya rasa sesuatu yang lebih gitu. Jadi kita kayak hanya stuck dengan kenyamanan kita. Kita tidak memiliki rasa untuk aku tuh harus gini biar aku lebih maju, jadi kita tuh nggak akan punya. Makanya itu perlu dipecahkan permasalahannya, bagaimana sih kita supaya kita lebih bisa maju lagi, tidak berhenti dengan di satu titik zona nyaman kita bisa punya peluang yang tinggi untuk maju dalam diri kita sendiri kayak gitu. Nah, contoh nih, kita udah nyaman di tempat salah satu, semisal di kosan kita gitu. Nah, kayak kamu tuh pengennya di situ, terus padahal di luar tuh banyak banget potensi yang kamu dapat gitu kan, yang kamu bisa untuk diri kamu tuh lebih baik lagi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu terlalu banyak istirahat dibandingkan berusaha nih. Jadi kita tuh kayak di rumah tuh hanya diam saja, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita terlalu banyak istirahat, maka otot kita juga akan semakin lama semakin nggak bagus juga. Ototnya akan semakin tegang, tidak ada pergelangan gitu kan. Jadi semakin kita banyak istirahat juga kita akan memikirkan hal-hal yang kurang baik juga, karena otot kita tidak dilatih buat lebih bagus lagi berpikirnya, otaknya juga tidak dirangsang untuk melakukan sesuatu yang bagus gitu. Jadi kayak kita tuh cuman diem, nggak ada potensi buat kita lebih lagi usaha. Misal nih, kita jalan keluar, cari suasana baru, cari potensi buat kita, apa sih yang bisa aku pelajari gitu kan. Terus potensi apa sih yang akan aku dapatkan dari ketika aku itu nggak istirahat dan cari suasana baru di luar, biar aku tuh nggak selalu overthinking, biar aku tuh nggak insecure gitu kan, biar aku tuh kayak gini terus gitu kan. Jadi itu mungkin yang perlu dipecahkan gitu ya.
Nah, yang terakhir nih, selalu berpikir negatif soal ketidakpastian masa depan. Kita tuh kadang berpikir negatif. Nah, nanti di masa depan aku jadi apa ya? Aku baik nggak ya gitu? Aku tuh ini nggak ya? Nah, itu jangan terlalu sering-sering kita berpikir negatif tentang masa depan kita. Jadi semakin kita berpikir negatif soal masa depan, mungkin kita akan lebih buruk lagi mengalami hal-hal seperti itu. Jadi berpikirlah positif tentang diri kamu sendiri, maka itu akan menambahkan hal yang positif juga dalam diri kamu itu sendiri. Jadi sebisa mungkin untuk kita tetap berpikir positif, jangan sampai kita berpikir, dengan kita selalu berpikir negatif nih, aku takut nanti aku kalau udah di masa depan aku tuh takutnya nanti aku jadi ini. Jangan sampai kita berpikir seperti itu, karena itu juga akan mengubah diri kita sendiri, memiliki mindset yang buruk dan yang nggak bagus buat diri kita sendiri di masa depan. Jadi 4 permasalahan itu yang perlu kita bahas untuk pemecahannya ke depannya. Jadi harus lebih memilih dan selektif dalam berpikir positif ya. Begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengatasi overthinking terkait dengan masa depan. Yang pertama yaitu memperhatikan pikiran kesadaran. Jika kita saat ini sudah menyadari dan mulai banyak berpikir seolah-olah kita melihat banyak peristiwa di dalam pikiran kita secara berulang-ulang dan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita harus bisa menghalau pikiran-pikiran tersebut dan mengakui bahwa hal tersebut tiada gunanya. Yang kedua, yaitu menghadapi pikiran negatif sebelum memburuk setelah menyadari kondisi yang dialami. Pikiran negatif itu bisa membuat kita terbawa hanyut dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita sebagai seorang yang suka overthinking, kita harus bisa mengendalikan diri agar tidak larut dalam pikiran-pikiran negatif tersebut, dan kita juga harus meyakini diri kita sendiri bahwa hal tersebut terlalu berlebihan untuk dipikirkan. Jadi sebaiknya kita harus menghentikan pikiran tersebut. Yang ketiga itu mencari distraksi atau mencari kegiatan baru dapat menjadi salah satu cara menghilangkan overthinking yang ampuh. Setiap individu itu memiliki bentuk pengalihan atau distraksi yang berbeda-beda. Jadi kita hanya perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita happy dan lupa akan apa yang kita pikirkan, seperti dengan melakukan olahraga, membaca buku, mempelajari hal-hal baru, atau mencoba hobi-hobi baru. Yang keempat, apresiasi diri sendiri. Mengapresiasi diri sendiri adalah dengan mengapresiasi dari hal-hal kecil di dalam diri kita, seperti mencatat pencapaian yang telah kita raih selama seminggu atau sebulan terakhir. Hal tersebut dapat membantu kita untuk membangun pikiran positif, sehingga tidak akan fokus memikirkan hal-hal negatif dengan berlebihan. Yang kelima, ada belajar mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri juga dapat menjadi cara menghilangkan overthinking. Kita harus akui bahwa menjadikan masa lalu sebagai penyesalan akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi, kita harus memperhatikan setiap emosi dan respon tubuh yang muncul ketika overthinking. Contoh, ketika kita menyayangi diri sendiri, tentu kita tidak akan membiarkan diri kita merasakan efek negatif dari overthinking. Yang terakhir, yaitu bertindak. Dibandingkan kita terus-terusan berpikir negatif, sebaiknya cobalah untuk bertindak. Jadi, kita akan lebih fokus pada solusi atas masalah tersebut dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, setelah mendapatkan solusi tersebut, segeralah untuk melakukan tindakan agar masalah tersebut. Kami menggunakan teknik kognitif behavior therapy menurut teori Aaron Beck tahun 1964. CBT adalah pendekatan psikoterapeutik yang digunakan oleh konselor untuk membantu individu ke arah yang positif. Berbagai variasi teknik perubahan kognisi, emosi, dan tingkah laku menjadi bagian yang terpenting dalam kognitif behavior therapy. Kognitif behavior therapy atau yang biasa disingkat CBT merupakan perpaduan dari dua pendekatan dalam psikoterapi, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku. Terapi kognitif memusatkan perhatian pada pikiran, asumsi, dan kepercayaan klien agar ia mengenali dan mengubah kesalahan-kesalahannya. Terapi kognitif tidak hanya berkaitan dengan positive thinking, tetapi juga happy thinking. Sementara itu, terapi perilaku ditujukan agar klien belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, serta membantu membuat keputusan yang tepat. Nah,
teknik ini cocok untuk tema kami, yaitu overthinking, karena overthinking ini berhubungan dengan emosi, perhatian pada pikiran, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya. Waalaikumsalam. Ada siapa belum buat ikutin acara webinar kali ini? Yang lain mana nih, kok belum pada on cam dulu yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Kak Kiki Ayu Agustin dan para pemateri Kak Razi Muhammad Ar-Razi Adam dan Kak Nurul Azhara, serta para siswa dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara webinar kali ini yang bertema about overthinking about the future to come. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita semua dapat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Putri Lestari. Saya di sini sebagai moderator akan memandu acara pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Ketua Pelaksana, yang keempat ada pengisian pemateri 1 Kak Muhammad Ar-Razi Adam, yang kedua pengisian pemateri 2 yaitu Kak Nurul Azhara. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan kemudian dokumentasi, yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Hadiniyah wa ala nabi sholaha Al-Fatihah. Semoga acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, amin Allah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Kak Kiki Ayu Agustin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak Tari. Yang pertama yang saya hormati kepada rekan-rekan saya yang telah membantu acara pada hari ini, serta teman-teman semua yang sudah antusias dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Salawat serta salam saya curahkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini teman-teman sudah tahu belum nih tentang apa itu overthinking? Mungkin overthinking bisa kita sebut dengan sebuah kebiasaan di mana seseorang terlalu memikirkan sesuatu secara terus-menerus. Padahal kita tidak mau memikirkan hal tersebut, tapi terkadang kita misal nih kalau mau tidur tuh terkadang overthinking. Nah di sini kita bisa mengulas sekilas tentang overthinking. Gimana sih cara mengatasi overthinking dan gimana sih penyebab dari overthinking itu? Nah mari kita simak dari materi kita Kak Nurul sama Kak Razi.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Kiki Ayu Agustin selaku Ketua Pelaksana. Acara selanjutnya yaitu pengisian pemateri dari PAMAS seri 1. Sebelumnya di sini silahkan kalian untuk bisa on cam terlebih dahulu. Dan nanti jika yang join dari awal sampai akhir kami akan berikan sertifikat. Silakan bisa untuk on cam terlebih dahulu. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan pemateri dari Kak Muhammad Arazi Adam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Share screen, Ki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Razi. Pagi dong Kak Tari. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kiki Ayu Agustin selaku Ketua Pelaksana dan Kak Tari selaku moderator pada acara kali ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan apa sih itu overthinking itu dan apa sih penyebab-penyebab overthinking yang kita alami. Lalu gimana sih tanda-tanda orang yang sedang mengalami overthinking? Nah, pada webinar ini kalian akan menyaksikan ulasan atau penjelasan mengenai hal tersebut. Sabar. Mohon ditunggu ya Kak Razi untuk materinya sedang di-share. Siap Kak Tari. Panas banget. Belum muncul. Sebelumnya semuanya bisa on cam yuk. Di slideshow gitu. Itu yang gambar yang samping buat zoom itu yang 10% 100% itu sampingnya. Ya itu ya. Tunggu. Belum muncul tapi tunggu. Nah, teman-teman di sini. Teman-teman di sini gimana nih? Udah pada tahu belum apa sih overthinking itu? Nah, pada kali ini gue bakal ngulang apa sih overthinking itu. PPT-nya boleh di next. Nggak kelihatan sih, tapi nggak di sini nggak muncul slide-nya. Nggak usah di slideshow kali. Halo semuanya, masih pada ditempatkan? Masih dong. ESC itu di keyboard. Masih dong. Nih yang ini.
Maaf nih guys, ada kendala guys. Maaf ya guys, ada kendala itu. Razi aja yang kalau nggak yang share screen. Bisa nggak? Tapi gua nggak bisa lihat orang-orang loh. Ya udah, sebentar doang. Jadi mah yo entar. Ini kalian nggak ada yang mau nanya lagi? Seru tahu jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sangat variatif ya pertanyaannya dan mengunggah alam bawah sadar. Ayolah, mungkin teman-teman ingin menanyakan lagi tapi malu, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Yuk, jangan malu-malu tuh kata pematir kita pada pagi hari ini. Ini ada absen nih buat kalian nih yang udah join dari tadi. Bisa nih untuk absen sekarang ya di link yang udah kita bagi di room chat. Bisa untuk kita bagikan nanti untuk sertifikat kalian ya. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Agustina Azizi Rahman. Bagaimana sih kalau kita dalam kondisi yang tepat aja gitu, kayak nggak bahagia banget, sedih juga enggak gitu. Wah, kayak kita lagi datar banget gitu ya Kak, nggak ada perasaan apa-apa gitu ya. Terus selanjutnya ada Kak Safira Azga. Izin bertanya Kak, gimana sih cara mengatasi insecure sama teman-teman yang udah punya banyak pengalaman di organisasi atau panitia? Pasti Kak. Boleh banget nih. Pertanyaannya menarik juga ya dari Kak Agustin dan Kak Safira Azka. Boleh nih Kak Razi dan Kak Nurul untuk menanggapi pertanyaan dari kedua ini ya. Silahkan Kak. Baik, nih kayaknya pertanyaan dari Mbak Agustina Azizi Rama sering dialamin orang banyak nih ya. Apakah Mbak Agustina lagi kesepian atau bosan menjalani rutinitas yang sama? Makanya kalau seperti ini ciri-cirinya tuh gara-gara lagi kesepian atau bosan menjalani rutinitas yang ada atau gitu-gitu aja. Nah, itu mungkin Mbak Agustina kalau misalkan punya teman atau punya orang-orang terdekat lah, nah Mbak Agustina bisa sharing ke dia atau seenggaknya interaksi dengan dia lah, yang mungkin bisa ngasih jalan keluar. Tentang apa yang Mbak Agustina rasakan. Nah kalau misalkan nggak mau nih cerita ke temen atau ke orang terdekat, Mbak Agustina bisa nyibukin diri kayak supaya atau mencoba hal-hal baru itu supaya Mbak Agustina nggak merasa kayak kondisinya flat gitu aja, bahagia enggak, sedih juga enggak. Kayak misalkan Mbak Agustina bisa ngelakuin hal seru-seru nih, kayak misalkan kalau Mbak Agustina ada di Mbak boleh ini di mute ya? Demi Allah di mute dari tadi. Maaf, ke-mute dari awal. Mbak Agustina, biasanya kalau kondisi yang aja gitu atau kayak bahagia, nggak bahagia atau nggak sedih juga, itu kayaknya sering dialamin orang kalau lagi bosen atau kesepian atau kayak bosen juga ngejalanin rutinitas yang sama tiap harinya, kayak jenuh lah pokoknya, atau kesepian. Nah,
Mbak Agustina boleh tuh kalau misalkan lagi dalam kondisi kayak gitu, Mbak Agustina nyari temen, siapa nih temen yang lagi nggak sibuk atau waktu luangnya banyak. Nah, Mbak Agustina boleh tuh nyamperin dia buat main, buat ngobrol, ngejalanin hal-hal yang seru-seru. Nah, dengan kayak gitu mungkin Mbak Agustina bisa merasa kalau kondisinya tuh nggak bakal flat lagi atau nggak bahagia atau nggak sedih lagi. Terus kalau misalkan nggak mau ke teman, Mbak Agustina bisa nih cari kesibukan atau hal-hal baru yang belum belum pernah Mbak Agustina lakuin. Kayak misalkan masak. Nah, kan banyak nih resep-resep baru gitu di TikTok juga sering kayak bagi-bagi resep. Terus kan kayak gitu mungkin bisa menghibur diri Mbak Agustina sendiri kan supaya nggak flat-flat aja hidupnya. Seperti itu sih Mbak, kalau dari saya semoga bisa bermanfaat saran yang saya berikan ke depannya. Bagus sekali dari Kak Razi ya. Selanjutnya nih masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Safira Aska nih. Dari Kak Razi atau Kak Nurul boleh nih nanggapin nih. Oke, saya akan coba jawab ya pertanyaan dari Safira Aska. Pertanyaannya, gimana cara mengatasi insecure sama teman-teman yang udah punya banyak pengalaman di organisasi atau kepanitiaan? Oke, setiap individu itu kan emang punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing ya. Ada yang dia mudah bergaul di lingkungannya, jadi mereka jadi lebih punya banyak pengalaman di organisasi atau kepanitiaan karena mereka memang happy sama apa yang mereka lakuin, mereka berbaur sama orang-orang gitu kan ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang mereka tuh lebih suka melakukan apa-apa tuh sendiri gitu, introvert, nggak terlalu banyak suka sama organisasi gitu. Tapi biasanya orang-orang kayak gini tuh sebenarnya tuh pengen gitu kayak teman-temannya yang punya banyak pengalaman di organisasi gitu kan ya. Nah, kita bisa ubah nih persepsi kita yang pertama tentang kesuksesan gitu kan. Belum tentu ya orang-orang yang ada di organisasi ini udah punya banyak pengalaman gitu. Belum tentu mereka jadi jauh lebih sukses dari kalian yang hidupnya ya udah kayak gitu-gitu aja, nggak banyak pengalaman organisasi gitu. Tapi kalian kan bisa cari pengalaman dari luar gitu. Jadi nggak semuanya orang-orang yang punya banyak pengalaman di organisasi itu jadi jauh lebih sukses. Jadi kalian harus ubah persepsi kalian ya, kalau misalnya orang-orang yang lebih banyak organisasi itu pasti nanti lebih sukses, lebih bisa jadi lebih baik ke depannya gitu kan. Belum tentu kayak gitu. Terus kalian juga bisa nih jadinya untuk kalau kalian udah tanemin diri kalian gitu, kalau orang-orang yang berpengalaman di organisasi itu nggak belum tentu jadi lebih sukses, kalian kan bisa jadi mengapresiasi diri kalian gitu kan. Kalian bisa jadi lebih percaya diri sama diri kalian gitu. Terus kalau misalnya pun kalian nih punya temen gitu yang pengalaman organisasinya banyak gitu, kalian kan bisa belajar juga dari mereka tentang organisasi tanpa perlu mengikuti organisasi tersebut gitu kan ya. Jadi kalian harus tanemin deh pokoknya dalam diri kalian kalau mereka juga bisa sukses, gue juga harus bisa gitu ya. Safira Aska, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Nurul. Ada yang mau tanya lagi nih? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oke kan Nur, dari mau nanya nih yang sama Kanur atau Kak Razi, bagaimana sih Kak meminimalisir orang yang
overthinking atau semacamnya. Wah, bagus sekali ya. Ini dari ketua pelaksana kita bertanya nih, gimana sih cara meminimalisir overthinking gitu ya kan? Boleh nih Kak Razia atau Kak Nurul untuk menanggapi nih. Diko, apa sih? Kamu dulu ntar ditambahin gitu,